Shalom, selamat pagi warga gereja Toraja Mamasa Klasis Makassar dimanapun kita berada. Berjumpa kembali melalui Manna GTM Klasis Makassar. Mengawali hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu kita berdoa. Kami memuliakan nama-Mu ya Bapa Sorgawi, Bapa yang berlimpah dengan kasih setia dan rahmat, yang selalu memperkenankan kami untuk menikmati kemurahan kasih Tuhan, sehingga kami tetap sehat selamat sampai saat ini. Kami akan mengawali hari ini dengan merenungkan kebenaran firman-Mu. Layakkan kami Tuhan untuk berada di sekitar firman-Mu, memahami kehendak-Mu dan hidup di dalamnya. Ya Tuhan, jauhkan kami dari berbagai pikiran yang sia-sia dan bersabdalah kepada kami, karena kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang berdoa. Amin. Mazmur 104 ayatnya yang ke-14 saya akan bacakan untuk kita semua, yang berbunyi demikian. Engkau yang menumbuhkan rumput bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan untuk diusahakan manusia, yang mengeluarkan makanan dari dalam tanah, dan anggur yang menyukakan hati manusia, yang membuat muka berseri karena minyak, dan makanan yang menyegarkan hati manusia. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, gambaran kehidupan yang sempurna dari kisah tentang penciptaan alam semesta oleh Tuhan Allah menjadi pokok puji-pujian dalam setiap bentuk peribadatan yang dilakukan di Israel. Bahkan gambaran dari hasil ciptaan Allah ini seringkali dituangkan dalam syair-syair indah seperti yang kita temukan di dalam Mazmur 104. Khusus di dalam ayat 14 sampai seterusnya dari pasal ini memberi gambaran tentang keserasian hidup dari semua ciptaan Allah, sehingga kehidupan yang saling bergantung satu sama lain menjadi warna kedamaian hidup semua makhluk. Yang pasti Allah menciptakan alam semesta agar semua ciptaan tunduk kepadanya. Namun hal yang istimewa adalah segala sesuatu diciptakan Allah untuk memenuhi kebutuhan hidup pangan bagi manusia, tentunya melalui usaha dan kerja, dan juga kebutuhan makhluk hidup lainnya. Bahkan di dalamnya Tuhan menentukan batas-batas waktu dan aktivitas manusia untuk berusaha, dan bagi hewan-hewan untuk mencari makan. Nah saudara-saudara, sekarang mari kita fokus kepada ayatnya yang ke-14 dan 15 tadi. Menarik untuk kita simak bahwa umat manusia diciptakan untuk bekerja, baik itu sebelum maupun sesudah kejatuhan manusia di dalam dosa. Di dalam Kejadian 2 ayatnya yang ke-15, di situ dikatakan Tuhan mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Ini sebelum kejatuhan manusia. Kemudian setelah kejatuhan manusia, berdasarkan Kejadian 3 ayat 17 sampai 15, manusia juga tetap harus mengusahakan tanah di mana Tuhan menempatkan mereka. Namun di sini manusia harus bekerja lebih keras lagi, atau istilah yang dituliskan di dalam ayat ini, lebih bersusah payah lagi. Yang pasti Tuhan akan tetap menyediakan kebutuhan akan makanan bagi manusia melalui tumbuh-tumbuhan yang tumbuh dari tanah yang diusahakan oleh manusia itu. Nah saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada yang menarik di dalam masa pandemi. Kalau kita menelusuri media-media sosial, secara khusus Facebook, di sana dipenuhi oleh postingan-postingan yang didominasi oleh kaum perempuan, besar-besaran sampai viral di segala tempat, yang mana diistilahkan kaum perempuan kena demam menanam dan mengoleksi tanaman bunga dengan berbagai nama dan keindahannya, yang tentunya menyegarkan mata yang memandang
ditambah lagi punya nilai jual yang tinggi. Itu berarti ini bisa membantu perekonomian keluarga. Itu dari segi ekonomi. Ada juga yang memperlihatkan usahanya menanam sayur-sayuran, menanam buah-buahan, tanaman obat-obatan, yang tentunya bukan hanya menyegarkan mata yang memandang, tetapi juga bisa menjawab atau membantu kebutuhan. Misalnya kebutuhan sayur-sayuran setiap hari, buah-buahan setiap hari, dan ini tentu menyehatkan tubuh. Dan luar biasa, melalui kreativitas semua bisa diusahakan, dan lahan yang minim tidak lagi jadi penghalang. Yang dibutuhkan adalah kemauan untuk mengusahakan tanah, mengeluarkan tumbuhan yang membantu menjawab kebutuhan keluarga di tengah pandemi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah yang mau disampaikan kepada kita, bahwa Tuhan selalu membuka peluang di tengah kesulitan sekalipun untuk kita menyaksikan bahwa Ia sesungguhnya menyediakan kebutuhan kita melalui alam ciptaannya. Butuh kerinduan dari kita untuk mengusahakannya. Terpujilah Yesus Kristus untuk selama-lamanya. Amin. Mari jemaat kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas waktu yang Tuhan berikan bagi kami untuk meneduhkan hati, merenungkan firman, mengawali hari ini dengan segala aktivitas kami. Firman-Mu kiranya menjadi pedoman bagi kami dalam menjalani hari ini dan hari-hari selanjutnya. Berkatilah seluruh jemaat Tuhan, secara khusus dalam lingkup Klasis Makassar, Gereja Toraja Mamasa, dalam segala aktivitas pekerjaan yang telah Tuhan karuniakan kepada mereka. Tuhan jaga, lindungi, dan biarlah setiap detik kehidupan mereka ada dalam pemeliharaan Tuhan, supaya mereka tetap sehat selamat. Jauhkanlah dari segala mara bahaya, sakit penyakit, dan cukupkanlah segala kebutuhan jemaat-Mu. Ya Tuhan, kami berdoa untuk mereka yang sedang mengalami pergumulan sakit, baik yang dirawat di rumah sakit ataupun yang dirawat di rumah mereka masing-masing, termasuk yang dialami oleh hamba Tuhan Bapak Pendeta Sakalda. Mohon jamahan Tuhan bagi mereka. Berkatilah pelayanan-pelayanan yang diberikan kepada mereka, agar di dalamnya kuasa kesembuhan dari Tuhan dinyatakan. Yang saat ini sedang bergumul dengan masalah ekonomi, pulihkanlah keadaan mereka. Kalau ada yang berduka hati, hiburkanlah mereka. Ya Tuhan, berkati hamba-hamba Tuhan dalam mengemban tugas pelayanan. Berkati BPMK, tim IT Klasis Makassar, agar tetap ada sukacita setia mengangkat pelayanan secara khusus di masa pandemi. Kami berdoa untuk pemerintah kami, karuniakan hikmat, dan bagi bangsa dan negara kami kiranya beroleh damai sejahtera daripada-Mu. Ini doa kami Tuhan. Kami percayakan hidup dan kehidupan kami dalam tangan kasih-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Demikianlah Manna KTM Klasis Makassar pada saat ini. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.